Bayangkan, ini ya, kamu lagi berdiri di ujung dunia nih. Di sebelah kiri, sahabat terbaik kamu lagi sekarat. Terus di kanan, ada pilihan buat nyelamatin jutaan nyawa. Wah, pilihan yang super berat ya. Banget. Nah, masalahnya, kamu cuma bisa milih satu. Hari ini kita bakal bedah habis-habisan dilema ekstrim ini dari kisah fantasi, cahaya di antara dua dunia. Ujian pilihan dan kegelapan. Tokoh utama kita, Raffi, benar-benar kejebak di skenario mimpi buruk itu. Ya, dan skenario ini tuh sebenarnya dirancang bukan buat ngetes kekuatan fisik. Maksud saya, ini lebih ke ngancurin pertahanan mental gitu loh. Waktu Raffi dan rekannya, Arisha, masuk ke kota magis itu, dari luar kan kelihatan damai banget. Kelihatan damai. Padahal itu jebakan. Ketenangan itu cuma buat nutupin bayangan-bayangan yang ngintai mereka. Lingkungan ini sengaja dibikin untuk mengisolasi mereka secara psikologis. Benar. Dan efek psikologis ini kerasa banget secara fisik ya. Udara di kota itu dideskripsikan tebal, panas, tapi juga dingin nusuk tulang di saat yang sama. Kombinasi yang aneh banget kan itu? Iya banget. Coba deh kamu bayangin. Pernah nggak sih kamu harus bikin keputusan berat, otak kamu tahu harus ngapain, tapi hati kamu nolak mentah-mentah? Bikin merinding dan keringet dingin pastinya. Tepat. Tubuh kamu tuh bingung ngerespons konflik internal itu. Itu adalah bentuk fisik dari cognitive dissonance. Dan cuaca aneh di kota itu memaksa Raffi ngerasain itu di setiap tarikan napasnya. Yang sangat menarik di sini adalah gimana sihirnya bekerja. Ujian sebenarnya itu bukan melawan monster api atau tebing curam. Peperangannya ada di dalam batin. Wah, dalam banget itu maknanya. Iya kan? Udara yang neken itu sebenarnya beban dari tanggung jawabnya sendiri. Lingkungannya itu cuma bereaksi sama seberapa besar keraguan yang bergejolak di pikiran dia. Disinilah semuanya jadi sangat menarik nih. Tekanan batin itu akhirnya meledak waktu Raffi sampai di puncak menara cahaya. Dia lihat sahabatnya Danis, tapi tatapannya kosong. Udah kerasukan bayangan gelap kan? Betul. Dan di depan Raffi, ada kitab emas Al-Fatihah yang ngasih ultimatum gila. Selamatin Danis, tapi kotanya hancur lebur, atau ikuti kitab itu ke puncak menara demi dunia. Yang artinya, ninggalin Danis mati. Itu benar-benar titik baliknya. Tapi tunggu dulu deh. Bukannya kita bercahaya ini harusnya jadi penolong ya? Nyuruh orang bunuh sahabatnya sendiri tuh lebih kayak manipulasi kejam daripada kompas moral nggak sih? Itu pertanyaan yang sangat valid. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, dari sudut pandang personal itu emang kejam banget. Tapi sihir dari kitab ini tuh beroperasi pakai logika utilitarian absolut, bukan emosi. Oh, jadi murni perhitungan untung rugi untuk kebaikan yang lebih besar ya? Tepat. Kitab itu nuntut kejelasan mutlak di tengah keraguan. Kadang memimpin itu berarti harus ngamputasi satu anggota tubuh demi nyelamatin seluruh nyawa. Pahlawan sejati nggak punya kemewahan buat mentingin perasaan pribadi. Realita yang sangat pahit ya. Dan Raffi akhirnya harus nelan kepahitan itu. Dia milih dunia. Keputusan yang pasti menghancurkan hatinya. Pasti. Waktu dia baca ayat dari kitab itu, cahaya emas langsung membelah bayangan yang rasuki Danis. Tapi yang saya perhatiin, cahayanya nggak asal muncul cuma karena dia baca teksnya. Nah, bener banget. Cahaya itu mancar karena Raffi akhirnya ngambil keputusan tanpa ragu sebitik pun. Mekanisme sihirnya bereaksi sama resolusi absolut. Jadi pas keraguannya hilang, bayangan gelap itu udah nggak punya ruang buat nempel di dia ya. Persis. Itu yang bikin dia bisa nembus rintangan dan sampai ke portal menuju dunia berikutnya. Sebuah dunia yang digambarin punya langit ungu bergemuruh sama menara melengkung. Terus ada suara misterius yang bilang kalau dia lulus. Dan rahasia pertama kitab kebuka. Tapi ya, ada harga mahal banget dari kelulusan ini. Jelas, nasib dunia sekarang makin bergantung sama pilihan-pilihan Raffi ke depannya. Ini tuh yang sering disebut sebagai point of no return dalam analisis naratif. Dia udah nyebrang batas dan gak bisa balik lagi. Gak bisa. Pengetahuan sama kekuatan baru yang dia dapat dari ngorbanin sahabatnya ini bukan hadiah loh. Ini beban. Setiap keputusan ke depan bakal kerasa jauh lebih berat karena dia udah tahu persis harga dari sebuah kemenangan. Jadi kesimpulannya, eksplorasi mendalam kita ini nunjukin kalau ujian tersulut Raffi itu bukan ngalahin kekuatan gelap di luar sana, tapi naklukin keraguan di dalam dirinya sendiri. Setuju banget. Musuh terbesarnya ya keraguannya itu. Raffi emang berhasil nyelamatin dunia kali ini dengan ngorbanin Danis. Tapi ini nyisain satu pertanyaan provokatif buat kamu renungkan. Pertanyaan yang cukup bikin merinding sih ini. Bener.
Kalau setiap langkah maju ngehalusin kamu ngorbanin satu hal atau satu orang yang kamu cintai, pada titik mana nyelamatin dunia jadi sia-sia? Karena kamu udah nggak punya siapa-siapa lagi di dalamnya.